Kenal saya Septian Tasawik dan NIM 4332 Fakultas C1 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tiga fitur. Yang pertama, fitur menambahkan kata baru. Fungsi ini menambahkan kata baru ke dalam kamus beserta terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Langkah-langkah yang kami buat dalam fitur ini, pengguna diminta masukkan kata baru bahasa Indonesia. Jika input kata kosong, program akan memberikan pesan bahwa kata tidak boleh kosong. Pengguna diminta masukkan terjemahan kata dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Selanjutnya, fitur ini akan memeriksa apakah kata tersebut sudah ada dalam kamus. Jika kata belum ada, program menyimpannya ke array kata, terjemahan Indonesia, dan terjemahan Spanyol. Lanjut kepada outputnya, jika berhasil, program memberikan pesan bahwa kata berhasil ditambahkan. Jika gagal, misalnya kata sudah ada, akan memberikan pesan kesalahan. Yang kedua yaitu fitur mengubah terjemahan. Pada fitur ini, pengguna diminta masukkan kata yang ingin diubah dari terjemahan program mencari kata tersebut ke array kata. Jika ditemukan, pengguna diminta memasukkan terjemahan baru untuk bahasa Inggris dan Spanyol. Array terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Spanyol diperbarui dengan nilai baru. Kemudian memanggil fungsi simpan kamus untuk menyimpan perubahan ke penyimpanan. Outputnya, jika berhasil, program memberikan pesan bahwa terjemahan berhasil diubah. Lanjut kepada hapus fitur hapus kata. Pada fitur ini, pengguna diminta masukkan kata yang ingin dihapus. Program mencari kata tersebut di array kata. Jika ditemukan, program menggeser semua elemen berikutnya ke posisi sebelumnya untuk menghapus kata dari array atau proses shifting. Variable count dikurangi untuk mencerminkan pengurangan jumlah kata. Jika outputnya berhasil, program memberikan pesan bahwa kata berhasil dihapus. Jika kata tidak ditemukan, akan memberikan pesan kesalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada penjelasan ketiga fitur ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, masuk ke fitur tampilkan daftar. Jadi, ketika fungsi ini dipanggil, pertama-tama fungsi akan mencetak judul, yaitu daftar kata dalam kamus, untuk memberitahu pengguna bahwa data yang akan ditampilkan adalah isi kamus. Selanjutnya, fungsi menggunakan perulangan for untuk membaca data dari array paralel kata, terjemahan Indonesia, dan terjemahan Spanyol. Setiap entry dalam kamus kemudian dicetak ke layar dalam format kata untuk terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Spanyol. Jadi, untuk outputnya ditampilkan, jika ditampilkan Jika ditampilkan pilihan keempat, maka daftar kata dalam kamus akan ditampilkan seperti ini. Kemudian lanjut ke fungsi untuk mencari terjemahan. Fungsi cari terjemahan ini dirancang untuk mencari dan menampilkan terjemahan kata berdasarkan input pengguna. Fungsi ini dimulai dengan meminta pengguna untuk memilih bahasa asal dari kata yang ingin diterjemahkan. Kemudian, pengguna diberikan tiga pilihan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol. Pilihan ini disimpan dalam variabel pilihan bahasa asal. Selanjutnya, em, setelah pengguna juga diminta untuk memilih bahasa tujuan terjemahan yang juga memiliki tiga opsi serupa dan disimpan dalam variabel pilihan bahasa tujuan. Kemudian setelah memilih bahasa, pengguna diminta untuk memasukkan kata yang ingin diterjemahkan menggunakan fungsi input string dengan input disimpan dalam array target. Program kemudian melakukan iterasi melalui array kata yang tersimpan dalam kamus menggunakan perulangan for. Di dalam setiap iterasi, program memeriksa apakah kata yang diinput cocok dengan kata yang ada dalam array berdasarkan bahasa asal yang dipilih. Pencocokan dilakukan menggunakan fungsi perbandingan strict case insentif yang membandingkan
string secara case insensitive. Jika kata ditemukan, program menampilkan terjemahan sesuai dengan bahasa tujuan yang dipilih. Misalnya, jika bahasa asal adalah bahasa Indonesia dan pengguna memilih bahasa Inggris sebagai bahasa tujuan, maka terjemahan dalam array terjemahan Indonesia akan dicetak. Demikian pula apabila selesai kodenya dilakukan tanpa menemukan kata yang sesuai, program akan mencetak pesan bahwa pesan itu tidak ditemukan. Seperti berikut. Maka untuk outputnya bisa dilihat dari ketika kita mencet cari terjemahan, mengetik cari terjemahan, lalu kita memilih bahasa asal, lalu pilih bahasa tujuannya adalah bahasa Inggris, maka kita akan mengetik bahasa yang akan dicari, misalnya yakin. Maka terjemahan yang akan diberikan adalah share dalam bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fitur cari kata berdasarkan awalan. Jadi untuk fitur cari berdasarkan awal itu, hmm, di sini saya akan memberikan code eh, yang berlogikanya seperti untuk code-nya untuk bagian ini. Jadi logika code ini yaitu yang pertama itu pengguna diminta untuk memasukkan awalan yang ingin dicari. Kemudian looping untuk mencari kata yang dimulai dengan awal. Fungsi strcmp di sini digunakan untuk membandingkan awalan yang dipasukkan dengan kata yang ada di dalam array. Jika kata yang dimulai dengan awalan tersebut, maka kata tersebut dan terjemahannya akan dicetak. Kemudian untuk logika berikutnya yaitu bagian ini output itu untuk output. Jadi hasil yang dicetak adalah kata yang cocok dengan awalan beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Spanyol. Jadi untuk contoh outputnya yakni seperti ini. Jika kita pilih cari kata berdasarkan awalan, kemudian kita ketik sebagian kata, contohnya SU, dia akan menampilkan kata yang berawalan dari SU. Contohnya seperti ini. Dia akan menampilkan arti dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Kemudian kita coba untuk mencari contoh kata lain, kita ketik cari berdasarkan, kemudian ketik-ketik TE. Nah, di sini saya menampilkan kata yang dominan juga, dan sistem akan menampilkan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyolnya. Nah, bagaimana jika uh, sistem tidak mampu menampilkan kata yang berawalan yang dibentuk oleh pengguna? Maka untuk contohnya seperti ini, kita ketik tentang ini. Nah, di sini sistem akan menampilkan kata dengan awalan FRT, tapi sistem tidak menunjukkan kata yang berawalan dengan FRT karena di dalam filenya tidak ada, di dalam sistem kamus ini kata yang berawalan dengan FRT itu tidak tersedia. Demikian untuk fitur yang nomor 6. Lanjut untuk fitur nomor 7, simpan output ke file. Jadi untuk simpan output ke file itu seperti ini. Jadi untuk code-nya dari sini, dimulai dari sini sampai ke sini. Jadi untuk logika simpan output ke file ini, yang pertama program mencoba membuka file untuk menulis. Kemudian memeriksa keberhasilan pembukaan. Jika file gagal, program keluar dan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian program mampu menulis header CSV ke file untuk menjelaskan kolom-kolom data. Tentunya di situ nanti akan dibagikan mana kata dalam bahasa Indonesia, mana kata dalam bahasa Inggris, dan mana kata dalam bahasa Spanyol. Kemudian program menulis setiap baris kata berdasarkan terjemahannya. Kemudian menutup file. File ditutup untuk menyimpan perubahan. Eh,
Di sini add close itu untuk file mampu menutup perubahan, menutup file untuk menyimpan perubahan. Kemudian ini merupakan pesan keberhasilan jika file mampu disimpan untuk eh, output dalam file. Untuk contoh outputnya seperti ini. Jika kita sudah melakukan sebuah perubahan dalam promosi ini, baik itu tambah kata, ubah terjemahan, hapus kata, dan menambahkan beberapa kata, saya dapat menyimpannya ke simpan output. Saya klik 7, kemudian di sini akan diberikan output keberhasilan bahwa eh, data berhasil disimpan ke file txt. Gimana kita bisa melihat file tersebut? Kita bisa melihat file tersebut di bagian teks dokumen. Jadi jika kita tidak tadi melakukan perubahan pada aplikasi sistem kamus ini, aplikasi atau sistem kamus ini, di situ dalam output.txt itu akan cari code semua atau tersimpan semua, baik itu kata-kata yang sudah ditambahkan, kata-kata yang diubah. Jadi di sini adalah eh, kata terakhir atau mm, segala aktivitas yang dilakukan di dalam kamus untuk yang terakhir kalinya. Jadi sudah tersimpan di bagian sini. Kemudian untuk fitur keluarnya, mm, di sini untuk fitur keluarnya saya membuatkan code yang untuk bagian ini. Gen F keluar. Jadi jika kita sudah selesai melakukan atau menggunakan kamus ini, kita dapat memil- di sini dibuatkan fitur untuk keluar dari kamus. Jadi di sini, kemudian yang bagian sini juga untuk fitur bagian keluar dari kamus, yang dimana ketika kita memilih fitur keluar dari kamus, nah, sistem akan menampilkan pernyataan terima kasih keluar dari program. Untuk contohnya yaitu seperti ini. Kita memilih nomor 8. Sistem akan menampilkan kata atau kalimat terima kasih keluar dari program. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.